Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Air seharusnya itu jadi hak dasar manusia, bukannya alat kontrol kan? Tapi di tanah yang penuh konflik ini, bahkan seteguk air saja guys bisa berubah menjadi senjata. Iya, melalui kontrol penuh atas sumber daya air di tepi barat dan juga jalur Gaza, Israel dituding menciptakan krisis air bagi jutaan warga Palestina dengan membatasi distribusi, menghancurkan infrastruktur, dan menciptakan ketergantungan. Ya gue jamin deh kalian itu akan shock guys setelah mendengar apa yang sebenarnya terjadi di sana. Sudah penasaran? Hai, gue Andre dari Calon Sarjana dan inilah yang terjadi kepada warga Palestina saat Israel menjadikan air sebagai senjata perangnya. Sebelum perang seperti sekarang, sebenarnya warga Gaza dan juga tepi barat Palestina sudah lama mengalami krisis air ya. Mereka tuh harus antri panjang hanya untuk dapetin air minum dan bahkan ada yang baru bisa mandi setiap 10 hari sekali. Kondisinya benar-benar memprihatinkan deh. Masalah ini pun sudah berlangsung sejak Israel menduduki tepi barat dan juga Gaza pada tahun 1967. Nah, sejak saat itu guys, semua sumber air utama di wilayah tersebut diambil alih oleh Israel. Aturan militer juga melarang warga Palestina membangun atau memperbaiki jaringan air tanpa izin Israel, dan izin itu pun juga sangat sulit didapatnya guys. Bahkan mengumpulkan air hujan pun dibatasi, serta banyak sumur miliknya warga yang pada dihancurkan. Akibatnya apa? Rata-rata konsumsi air warga Palestina jauh lebih sedikit dibandingkan dengan warga Israel ya. Orang Israel bisa memakai sekitar 247 liter air per hari, sedangkan warga Palestina di tepi barat hanya sekitar 82 liter saja. Itu pun nggak semua orang bisa menikmatinya ya. Hanya sekitar 36% warganya Palestina saja guys di tepi barat yang punya akses air mengalir setiap hari, dan seringkali airnya pun diputus tiba-tiba. Bahkan di banyak wilayah, warga Palestina juga harus beli air dari truk yang tentunya dengan harga yang sangat mahal. Apalagi kalau ngomongin wilayah Gaza tuh setelah serangan bom dari Israel. Kondisinya lebih parah lagi teman-teman. Warga di sana hanya bisa mendapatkan 2 sampai dengan 3 liter air per hari, dan airnya pun belum tentu bersih ataupun aman tuh untuk diminum. Semuanya terjadi karena dua sumber air tanah terbesar di wilayah itu dikuasai guys oleh Israel. Padahal letaknya tuh ada di wilayah Palestina, terutama di pegunungan tepi barat. Nah, tapi kenapa sih hal begini tuh bisa sampai terjadi? Sebenarnya menurut perjanjian Oslo, sumber air di wilayah Palestina dan juga Israel tuh seharusnya dikelola bersama-sama dan dibagi secara adil. Tapi kenyataannya aturan itu tidak pernah benar-benar dijalankan. Israel mengambil sekitar 87% air dari sumber utama, sedangkan warga Palestina hanya mendapatkan sisanya. Nah, sejak 1967, militer Israel memang mengontrol semua sumber air, infrastruktur, dan distribusi di wilayah Palestina. Bahkan warga Palestina sendiri dilarang tuh guys membuat sumur baru, memperdalam sumur lama, atau memasang pompa air nih tanpa izin yang hampir mustahil didapat. Perusahaan air Israel juga memprioritaskan pasokan untuk pemukiman Israel, sedangkan warga Palestinanya sendiri nih ya jadi kekurangan lah. Air hujan pun tidak boleh dikumpulkan secara bebas ya, dan banyak sumur miliknya warga Palestina yang berujung dihancurkan. Mereka kayaknya memang sengaja tuh guys mau melumpuhkan Palestina dengan cara yang bikin warganya pada sengsara. Nah, parahnya lagi nih, sejak perang belakangan ini kondisinya semakin memburuk. Hampir seluruh suplai air ke Gaza tuh dipotong, di mana turun hingga 94% dari saat kondisi sebelum konflik. Selain itu, infrastruktur air juga banyak yang hancur, mulai dari pompa, instalasi pengolahan limbah, sampai laboratorium penguji airnya juga. Akibatnya, rata-rata warga Gaza tuh hanya bisa mendapatkan sekitar 4,7 liter air per hari, di mana ini tuh jauh di bawah standar minimumnya PBB. Jelas, jumlah air segitu aja berarti menunjukkan tuh teman-teman bahwa mereka cuma dapat air di bawah 1 kali flush toilet kalian. Iya, 1 kali sistem flush pada toilet itu guys soalnya memakai sekitar 6 hingga 9 liter air. Dan mereka ini cuma dapat 4,7 liter per harinya. Kebayang nggak tuh gilanya berarti seperti apa? Nah, karena air bersihnya juga langka dan juga mahal teman-teman, makanya banyak warga tuh yang terpaksa minum air asin ataupun air tercemar. Ini nih yang menyebabkan banyak sekali penyakit, di mana bahkan 26% penduduknya itu di sana pada jatuh sakit teman-teman. Ya karena apa? Karena air kotor itu sendiri. Dan gak cuma itu aja guys, banyak keluarga di sana yang harus antri berjam-jam dengan ngirim anak mereka ke lautan untuk mengambil air, lalu dicampur dengan air bersih supaya bisa diminum. Krisis air ini pokoknya juga bikin kasus kelaparan makin parah, dan kesehatan masyarakatnya pun semakin buruk juga. Selama perang aja nih, bantuan, suku cadang, dan bahan bakar untuk memperbaiki jaringan air juga dibatasin, sehingga upaya perbaikan tuh hampir mustahil dilakukan.
Sekarang pun hanya ada sekitar 7% pasokan air sebelum perang yang mana masih tersedia di jalur Gaza. Bahkan PBB serta banyak organisasi kemanusiaan lainnya menyebut krisis air di Gaza ini sudah pada level krisis tuh teman-teman, dan mengancam kelangsungan hidup jutaan orang. Aduh, sedih sih gue sebenarnya. Ini tuh bukan cuma soal kemanusiaan ya, tapi juga soal keadilan dan hak asasi manusia kan. Air dijadikan tuh sebagai alat kontrol dan tekanan terhadap warga Palestina masalahnya. Ya, kita cuma bisa sama-sama doa ya teman-teman. Semoga perang ini bisa segera berakhir dan warga Palestina pun bisa hidup damai serta dapat haknya untuk air bersih dan juga kehidupan yang lebih layak ya. Amin. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.